Mungkin teman-teman baru aja mendengar kalau di Cina sana sedang terjadi perang tarif untuk industri otomotif. Hal ini dipicu dari BYD yang menurunkan harganya sehingga membuat industri otomotif listrik lainnya juga menurunkan harga. Hal ini ternyata berdampak negatif pada industri otomotif Cina secara keseluruhan karena dikhawatirkan terjadi perang harga yang pada akhirnya membuat industri-industri ini jadi sulit untuk berkembang. Hal ini juga terlihat dari ketakutan para investor terhadap saham-saham industri otomotif Cina yang sejak beberapa hari lalu sudah menunjukkan penurunan karena ditinggal para investor. Kenapa kemudian BYD melakukan ini? Inovasi yang sedang digalakan oleh BYD dengan teknologinya, dengan proses fabrikasi yang luar biasa, ini membuat stok mobil BYD itu melimpah. Tingginya produksi tidak diimbangi oleh jumlah demand yang ada, dan ini membuat banyak dealer akhirnya kewalahan terhadap banyaknya mobil yang harus mereka jual. Justru akhirnya membuat banyak dealer itu menutup gerainya. Nah teman-teman semua, fenomena BYD ini sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mungkin sudah atau mungkin akan teman-teman saksikan di kemudian hari tentang bagaimana sebuah era itu berubah dengan begitu cepatnya. Yang tadinya menjadi raja, tiba-tiba jatuh. Yang tadinya menjadi pedoman, tiba-tiba tidak bisa lagi digunakan. Yang tadinya menguasai pasar, dalam waktu yang sangat singkat bisa saja digantikan oleh pemain baru. Jadi saat ini kita hidup di mana industri sedang berubah dengan begitu cepatnya. Dan tidak hanya industri, manusia juga saat ini sedang berlomba dan berkompetisi dengan buatannya sendiri. Dengan teknologi yang dia buat awalnya untuk mempermudah fungsi pekerjaan manusia, tapi sedikit demi sedikit saat ini mulai menggantikan banyak profesi dari manusia. Perkembangan teknologi yang saat ini tidak hanya menggantikan posisi pekerja-pekerja yang pekerjaannya repetitif, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang saat ini butuh keahlian khusus dan ilmu khusus. Belum lama Google meluncurkan Veo 3 yang kualitas hasil videonya luar biasa. Dan diprediksi oleh banyak pakar dalam waktu beberapa lama lagi akan dihasilkan lebih banyak video-video lagi yang lebih bagus dengan durasi lebih panjang, yang pada akhirnya ini akan mengancam industri hiburan. Atau di beberapa berita yang lain kita juga sempat melihat bagaimana engineer Microsoft mengembangkan teknologi AI, tapi tidak lama kemudian justru jadi pecat dari pekerjaannya karena yang dia kembangkan itu cukup untuk menggantikan posisi dia dalam perusahaan. Jadi teman-teman semua, saat ini kita hadir di sebuah era yang banyak sekali ketidakpastian. Apa yang saat ini teman-teman pelajari mungkin di bangku-bangku kuliah, yang saat ini teman-teman sedang dalami, belum tentu 5 tahun, 4 tahun, atau mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, belum tentu skill itu masih dibutuhkan. Hal ini yang kemudian memacu kita untuk harus selalu mengupgrade kapasitas diri kita, kompetensi yang saat ini kita miliki, sehingga teman-teman semua saat ini kita harus mulai lebih terbiasa lagi menghadapi perubahan yang datang. Dalam teori perubahan, reaksi orang ketika menghadapi perubahan selalu diawali oleh shock, keterkejutan. Dan orang yang terkejut ini responnya beda-beda. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah proses denial. Mereka menyangkal bahwa perubahan itu betul-betul terjadi. Mereka menyangkal bahwa kompetensi yang selama ini dia geluti, dia pelajari, saat ini tidak lagi bisa digunakan. Mereka juga menyangkal bahwa industri yang saat ini mereka kembangkan dengan susah payah, tiba-tiba kehilangan pasar. Terjadi penyangkalan. Dan selama penyangkalan ini terus dilakukan, maka dia, industri tersebut, perusahaan tersebut, tentu saja tidak akan bisa bergerak dari tempatnya. Dan mereka lah yang seringkali menjadi korban dalam gelombang perubahan yang terjadi. Proses denial yang berkepanjangan, proses penyangkalan yang berkepanjangan ini kemudian menghasilkan pada stres. Titik di mana orang sudah tidak lagi bisa melihat dengan jernih apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka merasa apapun yang mereka lakukan itu salah.
bikin keputusan A salah, diam salah, bikin keputusan B salah. Sehingga mereka bingung luar biasa apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Proses ini teman-teman akan terus menghasilkan kinerja ke bawah selama kita tidak membuka diri, melihat peluang baru, dan melihat kemungkinan bahwa perubahan itu harusnya memang kita persiapkan sejak awal. Kita mulai menerima bahwa perubahan itu betul-betul terjadi pada diri kita, dan kemudian kita mulai mengeksplor potensi-potensi baru, cara-cara baru, kompetensi baru, sehingga kemudian kita bisa berselancar dalam perubahan yang ada. Nah teman-teman semua, mungkin perubahan saat ini hanya menjadi studi kasus dalam ruang-ruang kelas. Mungkin hanya menjadi bacaan dalam buku-buku teks yang teman-teman baca. Tapi itu tidak apa-apa. Selama teman-teman terus mempelajari dan mempersiapkan diri, sehingga ketika perubahan itu betul-betul datang, kita sudah jauh lebih siap, dan kita tidak menjadi korban, justru mampu memanfaatkan peluang yang datang dari perubahan yang terjadi.